Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang merindukan dan memanggil nama 4 golongan dari manusia yang diminta untuk segera masuk ke dalam surganya. Jadi surga itu ada yang dipanggil, Pak. Kita ada yang dipanggil sama surga untuk masuk ke dalam surga itu sendiri. Itu kata Nabi Muhammad SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Siapa itu? Al-awwal, yang pertama, talil Quran, yaitu orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Dalam makna ilmu bahasa Arab ada iqra, ada talil. Kalau iqra itu hanya sekedar membaca alhamdulillahirabbil alamin, selesai. Tapi kalau talil Quran ini bentuknya bentuk isim fi'il, yang mana asalnya itu adalah tartil. Berarti dalam artian selain membaca Al-Quran itu, maka dia juga harus membaca arti dari ayat Al-Quran tersebut, memahami maknanya dan menjalankan perintah yang ada di dalam ayat tersebut. Ini maksudnya, yaitu talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran selain membaca ayat suci Al-Quran, tapi membaca artinya, memahami maknanya dan menjalankan perintahnya. Karena dalam Al-Quran ada ayat itu yang berbentuk perintah, ada ayat itu yang berbentuk anjuran. Ada nggak yang berbentuk anjuran, Pak? Ada. Laki-laki boleh nikah 2, 3, 4. Itu anjuran. Kalau tak adil, tak boleh. Perempuan boleh nggak bekerja? Boleh, anjuran, tapi tak wajib. Yang wajib laki-laki. Nah, jadi ayat yang seperti itu, Bu, Pak. Jadi kalau kita punya Al-Quran di rumah, bacalah Al-Quran itu, bacalah artinya, pahami maknanya, jalankan perintahnya. Jangan cuma sebagai simbolis, sebagai pajangan di dalam rumah. Karena banyak sekarang Al-Quran bahkan warna-warni, apalagi ada pensilnya sekarang. Kalau ditekan pensilnya ke ayat itu, muncullah suaranya di speaker. Betul ya, Mas Amir? Ada ya, Al-Quran speaker namanya. Orang yang punya rumah tak pernah baca Quran, suaranya suara speaker. Kita tertipu begitu lewat, kok merdu kali suara bapak ini, tapi kok di musola kok suaranya cempreng. Rupanya suara speaker, bukan suara aslinya, kena prank. Itu yang pertama, talil Quran. Nah yang kedua, wahafizul lisan, kata Nabi, orang yang bisa menjaga lisannya dari mengucapkan segala sesuatu yang tidak mendatangkan kemaslahatan bagi yang mengeluarkan ucapan dan yang mendengarkan ucapan. Karena apa, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian? Ucapan kita itu menjadi salah satu indikator tentang naik atau turunnya tingkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa di antara engkau, wahai hambaku, yang mengaku beriman kepadaku, mengaku beriman kepada hari akhir, maka hendaklah kalian mengeluarkan perkataan yang baik-baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam, kata Allah. Jadi Bapak Ibu, terkadang kita nggak ngomong, mulut kita nggak mengeluarkan ucapan, tapi yang main apa? Jari jemari kita merangkai kata per kata, huruf per huruf menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah aplikasi wujud daripada bentuk lisan yang kita ucapkan dalam hati. Betul nggak, Bu? Kan kalau lewat WA gitu kan ya, enter. Kalau nggak, bibirnya diam, dalam hati. Kenapa? Untayan kalimat yang kita tulis di handphone, apalagi dipasang status WhatsApp, status Instagram, status Facebook, status Twitter, dan lain sebagainya, itu pasti adalah lisan yang bunyi di dalam hati kita. Nggak mungkin enggak. Ada nggak ibu-ibu yang kalau nulis pesan, nulis status, update di media sosial, nggak ada omongan dalam hati atau dalam pikirannya? Nggak mungkin, Bu. Kalau itu ada, hebat kali lah dia, Bu. Bisa ngomong, diketik di media sosial lewat handphonenya tanpa ada terlintas kalimat ucapannya di ingatan ataupun dalam hati.
Jadi dalam bulan suci Ramadan ini juga kita diminta untuk menjaga lisan kita. Apakah kalau kita berdusta, kalau kita berjanji palsu, kalau kita bergibah, itu akan membatalkan puasa kita? Enggak, Bu. Puasanya enggak batal, Bu. Ibu menggibah, bapak juga saling ada yang menggunjing, ngomongin tetangganya, puasanya tetap sah, tidak batal. Cuman ibarat kalau lagi mikis bawang, mau bikin indomie kuah, kan bawang tuh diiris, Bu ya. Nah, begitulah pahala puasanya. Semakin ibu menggunjing, semakin berkikislah pahala puasanya, hilang pahala puasanya. Ujung-ujungnya seperti yang Nabi Muhammad katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak di antara umatku yang nanti mereka di akhir zaman mereka berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Karena apa? Tetap menjalankan apa yang dilarang oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tenang Bu, belum rubuh sekolahnya Bu, masih ada Bu. Yang ketiga, yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, yaitu orang-orang yang suka memberi dan membagi makanan kepada saudaranya. Itulah kita salah satunya di bulan suci Ramadan ini. Bahkan jangan hanya di bulan suci Ramadan kita senang berbagi makanan kepada yang membutuhkannya, di luar bulan suci Ramadan pun kita berbagi untuk kepada saudara kita yang membutuhkannya. Kenapa? Membagi makanan, memberi makanan kepada yang merasa lapar, merasa kehausan, merasa membutuhkan, itu adalah salah satu bagian dari silaturahmi. Kenapa? Silaturahmi itu tingkatannya ada 5 Bu. Kalau mau penjelasannya nanti saya jelaskan, tapi ini saya sampaikan. Selamat datang kepada Bapak Haji Widodo. Jadwalnya jam 5 Pak. Aturan Bapak ini yang ceramah ini. Tingkatan silaturahmi Bapak Ibu ada 5 tingkatan. Yang paling rendah itu adalah ta'aruf, yaitu saling mengenal. Yang terendah nomor 2 adalah tafahum, yaitu saling memahami, saling mengerti. Yang tengah-tengahnya adalah ta'awun, sudah kenal, sudah paham, maka dia akan ta'awun, yaitu saling tolong menolong. Naik level nomor 2 paling atas itu adalah takaful, saling menanggung beban rasa dari apa yang dirasakan oleh saudaranya. Dan yang paling tinggi itu adalah tingkatannya disebut dengan alif, tha, alif, roh, ithar. Apa itu? Mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita pribadi. Itulah tingkat silaturahmi, tingkat ukhuwah Islamiyah yang paling tinggi, dan itu dipraktekkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Bu yang sampai di sini udah sampai tingkatan ithar? Enggak ada Bu, belum. Itu yang ketiga. Tar Bu, saya cek dulu Bu ya. 4 menit lagi Bu. 4 menit lagi Pak. Yang keempat, yang dirindukan oleh surga, yang sekarang sedang kita lakukan, wasaim fi syahri Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Kenapa orang berpuasa dibilang dirindukan oleh surga? Karena ada salah satu pintu surga itu yang dimasuki hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Itulah namanya babur royan, orang yang gemar berpuasa. Tetapi tidak hanya puasa Ramadan, di luar bulan suci Ramadan mereka pun berpuasa sunnah. Senin, Kamis, puasa pertengahan bulan. Bu, 12 boleh Bu? Boleh. Kalau enggak 12 dipenuhin aja Bu. Iya, bercanda Bu, biar agak-agak nyantai dikit Bu ya. Di luar bulan suci Ramadan pun dia berpuasa. Bahkan kalau bisa lakukan seperti yang dibuat oleh Nabi. Setiap tanggal kelahiran kita puasa Bu. Kenapa? Nabi ditanya, ya Nabi kenapa kau puasa di hari Isnin? Zaka yauma maulidtu, kata Nabi, karena di hari itulah aku dilahirkan.
Nah, coba Bu ikutin sunnah Nabi. Di hari lahir kita berpuasa. Misalkan ada yang lahir hari Rabu, udah setiap hari Rabu puasa Bu. Jangan mengingatnya hanya pas tahun sekali. Nah, orang yang berpuasa ini juga harus kita pahamin, harus kita mengerti apa yang membatalkannya, baik syarat, baik rukunnya, dan apa syarat yang dibutuhkannya. Kalau orang berpuasa syaratnya ada 4 Bu. Yang pertama Islam, yang kedua dia baligh, yang ketiga nambah lagi nih Bu. Waduh, ini yang es pula lagi ini. Islam, baligh, mampu dan berakal Bu. Ini syarat untuk puasa Ramadan. Bukan rukun ya, syarat. Islam, baligh, berakal dan mampu. Kalau dia Islam, dia tak puasa, berarti dia sedang anak-anak, belum baligh. Kalau dia sudah baligh, dibilang dia tidak mampu, oh berarti dia sakit. Lah ini dia Islam, kemudian dia sudah baligh, badannya sehat, jasmani rohaninya sehat, dia tidak berpuasa, berarti namanya apa itu Pak Bu? Nggak punya akal, artinya gila. Kalau ada orang yang tidak berpuasa tanpa ada uzur, padahal dia sehat, Islam, dia berakal, nggak ada sakitnya, tapi sengaja tak berpuasa, nah gila nggak itu Pak Bu? Maka di bulan suci Ramadan ini juga saya berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sekalian, mari kita jadikan puasa bulan suci Ramadan ini menjadi puasa yang terakhir yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai bapak ibu terlalu overconfidence, jangan terlalu percaya diri kalau tahun depan pasti ketemu lagi Ramadannya. Belum ada yang bisa menjamin Bu, Pak. Jadi di sisa waktu 15 hari ini, mari kita gunakan, upayakan supaya kualitas dan kuantitas puasa kita bisa menjadi puasa Ramadan yang makbul, bukan sah. Kalau makbul sudah pasti sah, tapi kalau sah dia belum tentu makbul. Apa itu? Kalau makbul sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diterima pasti sah, dapat ganjaran pahalanya. Tapi kalau dia puasanya puasa yang sah, belum tentu diterima oleh Allah. Karena apa? Dia masih menjalankan apa yang mengurangi pahala puasanya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, inilah 4 golongan manusia yang dirindukan dan dipanggil-panggil namanya oleh surga untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizul lisan, orang yang senang menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan kepada saudaranya. Dan yang keempat adalah wasaim fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tausiah kita pada sore hari ini menjelang berbuka puasa dapat menjadikan penambahan ilmu bagi kita untuk menetapkan keimanan kita, memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.